terkait dengan karir saya unik, Prof. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa saya itu adalah berkarir dari Satpam dan ini adalah tinggal 2 hari lagi karena tanggal 1 Mei besok diberikan tugas oleh pimpinan untuk selalu terlibat di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi tahun 2009 itu ada 4 undang-undang. Undang-undang dasar itu mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Bagaimana cara untuk memenuhi hak itu? Diatur itu di dalam pasal yang lain, yaitu pasal 33. Hai artis, pada kesempatan Kemenkes kali ini saya bersama dengan sosok istimewa yang sudah 37 tahun berkarir di Kemenkes, yaitu Pak Sundoyo. Pak Sundoyo ini sudah 37 tahun dan sebentar lagi akan memasuki babak baru karena mulai tanggal 1 Mei beliau akan pensiun. Beliau berperan dalam penataan regulasi di Kementerian Kesehatan. Dan akhirnya yang menjadi primadona dan menjadi aspek yang historis untuk beliau adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Ya. Nah, Pak Sundoyo, terima kasih sekali lagi datang di Kemenkes kali ini, dan pada masa pensiun ini tentu membawa refleksi yang mendalam buat Pak Sundoyo. Boleh nggak ceritakan kegiatan terkini dan inspirasi yang masih Bapak geluti? Baik, terima kasih Prof. Eltis. Luar biasa hari ini, kehormatan bagi saya dapat ngobrol bareng dengan Prof. Dante. Kalau diminta untuk menceritakan terkait dengan karir saya unik, Prof. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa saya itu adalah berkarir dari Satpam dan ini adalah tinggal 2 hari lagi karena tanggal 1 Mei besok akan pensiun, dan kami banyak orang yang menyarankan untuk menulis buku tentang karir saya. Jadi buku saya ini adalah Meniti Karir, biografi seorang security menjadi staf ahli Menteri Kesehatan. Nanti kalau sudah jadi, boleh nanti saya akan bagikan. Saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Dante dan ditanyakan menarik sih, Prof. Kenapa saya sejak berkarir boleh dibilang adalah diberikan tugas oleh pimpinan untuk selalu terlibat di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi tahun 2009 itu ada 4 undang-undang. Ada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang 35 tentang narkotik, Undang-Undang 44 tentang rumah sakit, Undang-Undang tentang perkembangan pendudukan. Saya terlibat di situ. Di tahun 2014 ada Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, saya terlibat juga. Ada Undang-Undang Karantina, saya terlibat juga. Ada Undang-Undang Kebidanan, saya juga terlibat. Terakhir, saya senang sekali ketika ditunjuk oleh pimpinan menjadi Wakil Ketua Panja untuk membahas Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ini memang dinamikanya adalah luar biasa ya, di dalam menyusun peraturan perundang-undangan ini. Tetapi konsepnya yang bagus, konsepnya yang jelas, dan itu adalah mengacu betul kepada apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu baru lebih clear, lebih jelas di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Bagaimana cara untuk memenuhi hak itu? Diatur itu di dalam pasal yang lain, yaitu pasal 33. Apa yang diperintahkan oleh undang-undang? Pemerintah harus atau wajib, malah bahkan wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak gitu. Ini yang tidak diatur secara clear, baik dari sisi konsep maupun muatan materi yang ada di dalam undang-undang sebelumnya. Maka di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 itu konsepnya bagus tuh. Teman-teman seringkali karena ini adalah undang-undang yang disusun dengan metode omnibus law, pasalnya banyak. Sehingga mereka malas untuk membaca. Padahal kalau menguasai konsepnya saja berarti lebih mudah itu. Konsep yang coba dibangun oleh Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu adalah karena ini adalah
terkait dengan bagaimana kewajiban pemerintah, maka diletakkan di situ. Bagaimana tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa itu? Menyediakan pelayanan kesehatan. Atau kalau di undang-undang itu disebutnya adalah menyediakan upaya kesehatan. Ada 23 upaya kesehatan yang harus disediakan itu, Dok. Tapi upaya kesehatan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak didukung dengan sumber daya. Apa itu sumber daya? Ya ada fasilitas kesehatan, ya ada SDM kesehatan, perbekalan kesehatan, pendanaan, dan macam-macam, betul. Dan waktu di dalam coffee break bersama Prof. Dante di Instagram saya waktu itu, Pak Sundoyo menyatakan bahwa begitu tumpang tindihnya regulasi yang ada di Kementerian Kesehatan kemudian dicoba ditata dalam rangkaian 23 tadi. Itu bisa dijelaskan bagaimana tumpang tindihnya dulu, Pak Sundoyo, sebelum nanti yang 23 itu dijelaskan lebih rinci. Ya, satu hal ya, saya ingin cerita atau flashback di Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya. Ketika mengatur tentang upaya kesehatan, gitu, itu ada 17 yang masuk ke dalam bab upaya kesehatan, tapi 6, walaupun toh itu upaya kesehatan adalah diletakkan pada bab di luar upaya kesehatan. Gitu. Contoh misalnya, bagaimana terkait dengan perbaikan gizi, bagaimana penyakit menular, itu di luar bab kesehatan. Ini dari sisi konsep nggak jelas itu. Padahal terkait dengan perbaikan gizi, penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, itu bagian dari upaya, tapi itu di luar itu, di luar. Apa yang terjadi? Pemahaman bagi teman-teman yang ada di lapangan, bagi masyarakat yang di lapangan, bias nih. Ini sebenarnya bagian dari upaya kesehatan atau bukan. Tetapi kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan yang 17 nomor 17 tahun 2023 ini clear. 23 upaya itu adalah masuk ke dalam bab upaya kesehatan. Oke. Yang kedua adalah ketika fasilitas kesehatan khususnya adalah rumah sakit itu diatur itu di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 juga. Di sana yang mengatur fasilitasnya itu sendiri, mengatur sarana prasarana itu sendiri, dan mengatur sumber dayanya, baik itu sarana prasarana, alat, termasuk juga SDM. Sementara di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 juga mengatur tentang itu juga gitu. Apa yang terjadi? Ketika ada pelaku usaha atau nggak usahlah pelaku usaha, pemerintah daerah gitu misalnya akan membangun sebuah rumah sakit, begitu akan menyediakan sarana prasarana, alat dan SDM. Ini saya sebenarnya akan mengikuti undang-undang rumah sakit atau akan mengikuti undang-undang kesehatan sih, 36 2019 itu adalah menunjukkan bahwa bagaimana tumpang tindihnya, bagaimana kontradiksinya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Dan itu dibereskan di dalam undang-undang yang baru ini. Undang-undang yang baru ini. Jadi undang-undang baru merupakan konsep untuk menjelmakan undang-undang yang saling tumpang tindih tadi menjadi regulasi yang jelas. Secara umum ada berapa bagian di dalam undang-undang yang baru ini sehingga tertata secara runut dan apik, Bang? Ada kurang lebih sekitar 20 ya, Prof. Ingat saya itu 20 bab ya, 20 bab. Itu mulai dari bab 1 tentang tentang ketentuan umum. Di situ ada definisi-definisi, dan yang selanjutnya itu adalah tadi itu bagaimana tugas tanggung jawab pemerintah, bagaimana upaya kesehatan, bagaimana sumber daya kesehatan itu di situ ada bab-bab sendiri juga gitu kan. Nah, ada satu hal yang menarik di era otonomi daerah. Di era otonomi daerah. Di dalam undang-undang yang sebelumnya, undang-undang bidang kesehatan yang sebelumnya, itu tidak mengatur secara clear bagaimana hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Apa yang terjadi? Karena ini adalah kesehatan itu adalah otonomi, tetapi yang konkuren gitu. Artinya adalah itu dilaksanakan cara bersama-sama. Kalau itu juga ada kaitannya dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, di dalam lampirannya itu huruf B itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, oleh provinsi, dan itu. Tapi nggak jelas di situ, Bro. Maka di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu diatur bagaimana sebenarnya pengelolaan kesehatan ini, peran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota.
itu harus diatur dan saling berkesinambungan. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang diletakkan di dalam sistem kesehatan nasional. Dalam penyusunan undang-undang tersebut tentu ada naskah akademis, ada proses penyusunan, kemudian ada proses harmonisasi, ada proses hearing, ada proses, banyak sekali proses yang terjadi. Tapi ini begitu cepatnya Pak Sundoyo. Apa kira-kira yang menyebabkan begitu cepatnya proses undang-undang kesehatan ini bisa terwujud, dan sebenarnya ada nggak momen menarik yang berkesan dalam proses penyusunan undang-undang tersebut? Ya, satu hal yang saya melihat ini adalah gaya, kalau saya lebih menyebut gaya yang berbeda di dalam menyusun daftar inventarisasi masalah, Prof. Dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya. Di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 ini adalah merupakan inisiatif dari DPR. Lalu itu dikirim ke Presiden menunjuk beberapa menteri untuk mewakili pembahasan dengan DPR. Salah satunya yang ditunjuk adalah Pak Menteri. Yang membedakan adalah ketika menyusun daftar inventarisasi masalah, itu kalau dulu ya sudah disusun saja gitu. Tapi sekarang enggak. Bagaimana pelibatan terhadap masyarakat itu luar biasa. Tidak kurang dari 1.712 yang terlibat di dalam menyusun DIM itu melalui public hearing gitu ya. Dan di situ juga disediakan sistem .go.kemkes.id. Itu dia bisa memberikan langsung juga dari 1.712 yang terlibat di dalam public hearing itu, baik secara luring maupun daring, dan dia memberikan langsung tidak kurang dari 72.000 masukan. 72.000 masukan itulah yang kita coba untuk lakukan kajian. Hasilnya itu adalah ada yang bisa kita tampung, dimasukkan ke dalam batang tubuh, ada yang bisa kita tampung tapi ini kita tempatkan di dalam penjelasan, ada yang kita tampung tapi nanti akan menjadi muatan materi PP, ada yang muatan materi Perpres, dan ada yang menjadi muatan materi peraturan menteri. Karena di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu adalah diatur, bahkan mengaturnya itu adalah di undang-undang. Kapan sih sebuah materi ini adalah menjadi muatan materi undang-undang, kapan materi ini adalah menjadi muatan materi PP, dan itu diatur terus gitu. Nah ini yang memang banyak masyarakat, kok masukan saya nggak ditampung di dalam undang-undang. Nah mungkin berdasarkan kajian memang bukan muatan materi undang-undang, sehingga ditaruhnya di muatan materi PP gitu. Nah yang kedua adalah kita ini kepingin menjadi negara yang tidak aneh gitu. Artinya apa? Di samping public hearing, itu juga arahan dari pimpinan, dari Pak Menteri, dari Pak Wamen gitu ya, Prof. Dante, adalah coba deh setiap kali akan menyusun norma atau substansi tertentu dalam undang-undang ini, coba benchmark dengan negara-negara yang ada di luar. Jadi sebenarnya muatan materi atau substansi materi yang ada di dalam undang-undang yang waktu itu adalah masih dalam bentuk DIM, itu luar biasa itu. Di samping kita juga minta masukan dari masyarakat, dari para stakeholder, ini juga kita mencoba untuk benchmark dari negara-negara lain. Gitu. Inilah yang saya melihat, karena ini adalah memang ingin bagaimana ini betul-betul mengawal kebutuhan pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat tadi, dengan kita menjaring dari masyarakat, benchmark dari luar, akhirnya memang perubahannya cukup signifikan, Bro. Nah, karena perubahannya yang cukup signifikan inilah, maka akhirnya di lapangan jadi agak-agak sedikit bergejolak gitu ya. Karena apa? Karena selama ini ya mungkin ya sudah itu dianggap business usual, ini dianggap nyaman, akhirnya ada aturan baru yang luar biasa. Gitu. Nah, ini, Prof. Tadi Pak Sundoyo mengatakan harus ada kontinuitas dan aturan yang kemudian nanti diterapkan sebagai aspek regulasi yang bertingkat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah yang melakukan pelaksanaan di tingkat perifer. Tapi ada satu juga yang mesti kita adopsi, healthies, yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi
misalnya digitalisasi, itu apakah juga dipikirkan di dalam konsep undang-undang, penyusunan konsep undang-undang baru tersebut, sehingga di undang-undang ini tidak kadaluarsa dengan adanya perkembangan teknologi? Gimana Pak Sundoyo? Ya, betul Prof. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran itu adalah pesat sekali gitu. Sehingga mau nggak mau bagaimana ketika akan dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, ini harus di backup dengan regulasi yang kuat gitu. Nah, oleh karena itu kita di dalam membuat peraturan-peraturan itu terus harus mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Nah, lagi-lagi karena ini adalah era otonomi daerah, seringkali kebijakan atau peraturan yang dilakukan oleh pusat ini tidak diikuti dengan bagaimana kebijakan atau diketahui oleh teman-teman yang ada di daerah. Ketika dia ini adalah sudah berubah yang ada di pusat, di daerah ini tidak berubah. Nah, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bagaimana sih terkait dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah itu. Ada 2 pasal yang menarik kalau terkait dengan kebijakan pusat maupun daerah. Di dalam pasal 16 undang-undang tentang pemerintahan daerah itu dikatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat itu adalah membuat NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Apa itu? Dijawab di ayat 2, bahwa NSPK itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mau itu berupa undang-undang, PP, termasuk juga peraturan menteri. Nah, yang menarik itu adalah di pasal 17-nya, Prof. Pasal 17 itu dikatakan bahwa daerah itu boleh membuat kebijakan. Membuat perda boleh, membuat peraturan bupati boleh, peraturan gubernur juga boleh. Tapi wajib mengacu kepada NSPK yang dibuat oleh pemerintah pusat. Artinya apa? Nggak boleh semau-maunya gitu. Nggak boleh semau-maunya. Dia harus mengacu itu. Bahkan ketika peraturan daerah, baik itu perda maupun peraturan-peraturan lain, itu adalah bertentangan, dibatal tuh demi hukum gitu. Nah, sekarang ini yang menjadi problem yang saya juga lihat adalah peraturan di pusatnya ini sudah berubah, tidak diikuti dengan perubahan peraturan-peraturan yang ada di daerah. Ini juga yang membingungkan masyarakat, membingungkan pengelola program juga, Prof. Gitu. Nah, Pak Sundoyo kan sudah lama bergelut di dalam ranah regulasi ini. Ya. Sekarang Pak Sundoyo masuk pada masa akan pensiun 2 hari lagi. Ya. Apa pesannya Pak Sundoyo untuk generasi penerus, terutama yang menyusun regulasi, supaya mereka bisa mengawal terus regulasi di semua sektor? Kita bicara hari ini di sektor kesehatan. Tentu ada sektor-sektor lain yang bisa menimba dari pengalaman Pak Sundoyo ini di sektor yang lainnya juga. Apa kira-kira Pak Sundoyo? Ya. Satu yang saya ingin pesankan adalah begini. Peraturan yang disusun, peraturan yang dikeluarkan, itu adalah seringkali dimaknai berbeda. Ini membahayakan. Padahal terkait dengan bagaimana penafsiran aturan, itu ada teorinya dan ada pendekatannya. Kalau ini tidak dipahami dengan baik, bahaya. Kedua-duanya tadi, baik itu teori penafsiran hukum maupun pendekatan penafsiran hukum, itu yang paling sahih, itu ada 2 itu, Bro. Yang pertama adalah, apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang? Dan yang kedua adalah, apa tujuan dari undang-undang itu sendiri? Nah, teman-teman, saya berpesan, untuk agar tidak keluar itu dari konsep yang ada di dalam undang-undang, tidak keluar dari konsep yang ada di dalam PP dan selanjutnya itu, pahami betul bagaimana sebenarnya tafsir dari pasal per pasal, ayat per ayat ini gitu. Mohon maaf, Prof. Sekarang ini ada teori baru itu tentang penafsiran hukum. Apa itu? Teori penafsiran hukum untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kelompok sendiri. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Maka kembalilah ke teori penafsiran hukum dan teori pendekatan penafsiran hukum itu. Itu kalau kembali ke situ, saya kok rasanya yakin bagaimana kontinuitas kebijakan-kebijakan ini yang sudah diletakkan dasar-dasarnya di dalam undang-undang, lalu lebih detail lagi ada di PP, Perpres, itu nanti kalau ada perubahan-perubahan peraturan menteri, ada peraturan menteri baru, itu tetap akan konsisten itu. Bagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
dan bagaimana tujuan dari undang-undang itu sendiri. Gitu, Baik Pak Sundoyo, terima kasih banyak Pak Sundoyo yang telah membagi kisah inspiratifnya dan scene behind the rules yang Bapak susun selama ini untuk Kementerian Kesehatan. Semoga Bapak tetap sehat. Amin. Dengan Makasih, aktivitas yang baru sesudah pensiun ini. Ya, mungkin satu, Prof. Ya. Saya kebetulan, alhamdulillah, saya masih dipercaya oleh pimpinan Kementerian Kesehatan, Pak Menteri dan Prof. Dante. Oktober kemarin, saya juga dipercaya dan diberikan tugas baru untuk menjadi ketua Majelis Disiplin Profesi. Nah, ini juga saya pikir luar biasa juga gitu, dan ini adalah beban, sebenarnya bukan beban, ini tugas baru yang menurut saya itu ini kita set up gitu pikiran saya, Prof. Karena yang tadinya saya adalah ada di kebijakan, tetapi begitu saya sebagai ketua Majelis Disiplin adalah bagaimana implementasi. Sehingga yang tadinya saya berpikir di soal konsep kebijakan seperti apa, sekarang harus mengimplementasikannya. Sehingga pikiran saya harus saya set up ulang untuk bagaimana mengimplementasikan. Itu, Prof. Terima kasih, Prof. Tapi karena Bapak tahu ruhnya regulasi, maka mudah-mudahan nanti implementasinya menjadi lebih konkret dan lebih Saya itu yang saya beruntung, Prof. Dan mohon maaf, saya di bulan-bulan pertama, bulan-bulan kedua itu saya harus memberikan pemahaman terhadap anggota MDP yang lain hampir setiap hari itu. Ini loh yang dimaksud pasal ini loh yang dimaksud pasal ini loh yang dimaksud pasal ini gitu. Kenapa itu saya lakukan? Jangan sampai nanti ketika kita memutuskan pengaduan, bagaimana ketika kita memberikan rekomendasi kepada penyidik itu menjadi keliru, tidak sesuai dengan roh yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih Altis atas kesempatannya untuk melihat Kemenkes kali ini, dan sampai jumpa pada tayangan Kemenkes yang lainnya.